Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang sebagai berikut. Arifin Ihsan Hasibuan dengan NIM 220504028, Muhammad Farhan Nasution dengan NIM 220504018, Nazira Taskia Safwa dengan NIM 220504005. Latar belakang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar dari ideologi bangsa, sama halnya dengan memberikan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Poin yang pertama adalah iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin yang kedua adalah Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat normatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu sendiri, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Poin yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Lanjut bagian B, yakni pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam persatuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan B, yakni pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. C. Perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dalam politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas dan bermusyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang kita hadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individual atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangatlah diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta menjawab segala tantangan. Langsung saja saya menjelaskan tentang C. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pembukaan UUD 1945, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan, amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jakob sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dengan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. 3. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme di dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis, dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya, sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan hasil-hasilnya. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat.